Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dipertemukan kembali untuk boleh datang beribadah pada malam hari ini. Saya mengajak kita dimanapun kita berada, kita satukan doa kita satukan pujian kita satukan pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita pada malam hari ini. Mari sejenak kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita di dalam ibadah pada malam hari ini sekaligus doa bersama kita yakini jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, kita naikkan pujian, kita bertemu lagi, kita nyanyikan pujian ini sebanyak 2 kali. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kita di dalam berbagai macam pergumulan hidup, sekalipun
kita di dalam berbagai macam tekanan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian lebih dalam lagi. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu ada di dekatmu. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi kita katakan satu ada ini. Satu Hal yang ku rindukan, ya ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Biarlah setiap doa-doa yang kita naikkan sungguh-sungguh Tuhan menolong
bukan hanya ketika kita menghadapi wabah hari ini, tetapi juga sungguh-sungguh menolong kita di dalam berbagai macam pergumulan. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita untuk berdoa. Yang pertama, kita berdoa, mintalah kepada Tuhan agar wabah COVID-19 ini boleh Tuhan tolong kita supaya segera berlalu. Lalu mari kita juga doakan untuk gerakan social distancing yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga setiap himbauan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar kita boleh sama-sama mendukungnya. Lalu kita juga doakan saudara kita yang mungkin ada yang sakit, agar dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan setiap mereka yang kehilangan sanak saudara karena wabah ini, Tuhan juga yang menghiburkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh datang menghampiri Engkau pada malam hari ini untuk sungguh-sungguh datang berdoa kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau lah yang punya kehidupan ini Tuhan. Engkau juga yang selalu menolong kami menjalani hidup ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau berdaulat di dalam setiap segala sesuatu Tuhan. Nah, karena itu kami percaya bahwa wabah yang melanda dunia, melanda Indonesia ini Tuhan, kami pun percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami Tuhan, untuk mengangkat ataupun Engkau yang boleh melepaskan kami dari wabah ini Tuhan. Jika Tuhan izinkan terjadi semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik daripada semuanya ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami datang kepadamu Tuhan untuk berseru dengan sungguh-sungguh, supaya kami tahu bahwa hanya Tuhan tempat sandaran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau melepaskan kami dari ikatan wabah ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk social distancing yang sedang digalakan oleh pemerintah kami. Juga seruan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Biarlah kami boleh saling mendukung ya Tuhan. Mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk kami boleh melepaskan diri, memutus rantai dari COVID-19 ini Tuhan. Tapi biarlah kami selalu sungguh-sungguh berseru dan berserah kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit karena wabah ini. Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh akan nyata bagi mereka. Biarlah setiap cara pengobatan yang dilakukan para tenaga medis Engkau berkati. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, setiap mereka yang telah kehilangan sanak saudara mereka karena wabah ini, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Tolong mereka untuk boleh memiliki semangat kembali di dalam menjalani hidup ini. Pulihkan psikis mereka Tuhan. Pulihkan ekonomi mereka. Pulihkan kondisi hidup mereka Tuhan, jika mereka dalam kehilangan ataupun dalam suasana duka cita. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk para dokter, tenaga medis, sukarelawan, agar Tuhan menjaga, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas mereka. Mari kita juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, agar terus dilindungi oleh Tuhan. Teristimewa kita berdoa untuk jemaat GKT Ebenezer Sumbawa, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di Kabupaten Sumbawa, jemaat-jemaat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, bahkan Indonesia, Tuhan yang melindungi. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, tenaga kesehatan, para relawan ya Tuhan,
yang terus berjuang untuk wabah ini Tuhan. Mungkin ada yang bertugas yang harus bersentuhan langsung dengan para pasien. Tuhan, lindungi tangan-tangan mereka, lindungi tubuh-tubuh mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang berjuang Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi fasilitas buat mereka ya Tuhan. Kepada para dokter, para tenaga medis, sukarelawan Tuhan, tolong lindungi mereka. Agar kekebalan tubuh mereka Tuhan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sehingga Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu, seluruh jemaat kami, GKT Jemaat Ebenezer dimanapun mereka berada. Kiranya perlindungan dari Tuhan menjadi milik mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Baik yang ada di Sumbawa, yang ada di luar pulau, di luar kota ataupun di luar negeri. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan, yang ada di Kabupaten Sumbawa ini Tuhan, tolong juga lindungi mereka satu persatu. Ataupun umat-umat-Mu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Tuhan, lindungi mereka. Bahkan umat-umat-Mu di Indonesia ini Tuhan, Engkau lindungi mereka satu persatu. Agar di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat bahwa Engkau mengasihi kami. Lindungi kami semua Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga terus berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan social distancing, seperti para petani, nelayan, buruh, ataupun pekerja lainnya, yang di satu sisi ketika mereka harus di rumah, mereka tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi di sisi yang lain, ketika mereka harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi, mereka menantang maut dengan adanya wabah ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Mari kita juga berdoa untuk aparat keamanan, baik itu TNI dan Polri, aparat keamanan lainnya, bahkan pemerintah kita, agar terus dilindungi oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat-umat manusia, dimanapun mereka berada, teristimewa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Di satu sisi kami harus mentaati proses pemutusan atau memutuskan rantai COVID-19 ini Tuhan, yaitu dengan adanya social distancing yang kami harus taati. Tetapi di sisi yang lain ada begitu banyak saudara kami Tuhan, yang harus berjuang. Kalaupun mereka di rumah, mereka tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan minuman Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ketika mereka harus keluar rumah, mereka menantang bahaya dengan adanya wabah ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang mencarikan solusi buat mereka. Biarlah kami boleh saling membantu Tuhan. Kami boleh saling mengulurkan tangan kami untuk setiap mereka Tuhan yang membutuhkan makan dan minuman. Kami teringat untuk saudara kami seperti petani, para nelayan, ataupun para pekerja yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Biarlah mereka boleh hidup di dalam suasana sukacita, sekalipun kondisi hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang Maha Esa. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan. Biarlah Engkau yang sendiri yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, baik itu TNI dan Polri, maupun juga aparat keamanan lainnya Tuhan. Engkau lindungi mereka. Mereka harus berjaga, mereka harus menjalankan tugas. Di satu sisi mereka pun juga harus menantang wabah penyakit ini Tuhan. Tapi karena tugas dan panggilan mereka, mereka harus melakukannya. Engkau lindungi para hamba-hamba-Mu ini. Bahkan kami terus berdoa untuk pemerintah kami Tuhan di Indonesia.
mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan mereka kemampuan dan hikmat Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan perkara-perkara ini dan boleh selesai tepat waktu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan seluruh umat manusia, baik secara global dunia ini maupun juga di Indonesia, juga jemaat-jemaat kita. Mereka pun juga bergumul tentang usaha pekerjaan mereka. Dengan adanya COVID-19 ini, berbagai macam bidang usaha yang seharusnya mendapatkan profit, tapi pada akhirnya karena wabah ini mereka mungkin ada yang dirugikan. Ada yang bergumul karena usaha pekerjaan mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang bergumul tentang ibadah. Kita juga berdoa agar Tuhan memelihara gerejanya. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi dunia agar Tuhan segera pulihkan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tiada henti-hentinya datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan, seluruh umat manusia berada di dalam tekanan hidup. Termasuk di dalam berbagai macam pergumulan. Di bidang usaha, pekerjaan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Mereka harus bergumul untuk mencari keuntungan untuk kelangsungan hidup. Tetapi di sisi yang lain Tuhan, kami melihat bahwa wabah ini juga mempengaruhi ekonomi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh umat-umat manusia yang ada di dunia ini, ataupun secara khusus Tuhan di Indonesia, atau secara khusus di NTB dan Kabupaten Sumbawa ini Tuhan. Kami serahkan seluruh pekerjaan umat-umat-Mu, usaha mereka. Sekalipun ada yang tutup Tuhan, tapi Engkau akan terus memberkati dan memelihara mereka. Engkau akan menggantikan setiap berkat-berkat yang mungkin hari ini mereka tidak bisa terima. Tetapi di masa yang akan datang Tuhan, Engkau akan pulihkan ekonomi mereka. Apapun bentuk usaha pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir dengan pemulihan-pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di dunia, bahkan secara khusus di Indonesia, yang beberapa minggu ke depan masih harus beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang menolong gereja-gereja Tuhan. Bahkan saudara kami yang lain Tuhan, biarlah Engkau juga menolong seluruh umat-umat manusia ini. Pulihkan kondisi ekonomi mereka, pelihara hidup mereka hari lepas hari Tuhan, agar di masa-masa pemulihan ini Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu. Setiap mereka yang hari ini berkumpul dalam banyak hal. Mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Mungkin ada yang sedang bergumul karena ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul karena masa depan, Tuhan Engkau dengarkan doa mereka, supaya mereka boleh menemukan masa depan yang berhasil. Ataupun pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, Engkau dengarkan setiap doa seluruh umat manusia. Dan tolong kami juga Tuhan. Dengan adanya wabah ini kami mau merenungkan satu hal. Bahwa hidup kami rapuh. Hidup kami tiada artinya Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menopang kami. Oleh karena itu, kami pun menyadari, jika selama ini Tuhan kami lalai di hadapan-Mu, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ada begitu banyak dosa yang kami lakukan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Agar di dalam pengampunan yang sempurna itu, kami terus memiliki
damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ribka. Kita akan lebih dahulu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian nomor 46. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang selalu ada di dalam hati kami, di dalam kerinduan-kerinduan kami untuk kembali berjumpa dalam persekutuan, baik dalam ibadah raya, ibadah rumah tangga, ibadah setiap komisi-komisi yang ada, selalu kami rindukan. Dan biarlah melalui perjumpaan kita, melalui sosial media, bisa mengobati rasa rindu kita untuk terus bersekutu dan bisa menguatkan iman kita bersama-sama dalam kondisi-kondisi saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang memiliki isi dunia ini, Allah Bapa yang memiliki hidup dan hati kami, malam hari ini ya Allah, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami duduk di bawah kaki-Mu, seperti seorang Maria yang dengan setia mendengar perkataan-Mu. Sehingga perkataan-Mu itulah yang boleh menguatkan iman kami dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak mudah kami hadapi. Dan perkataan-Mu lah ya Bapa, yang senantiasa menghibur dan memberi kekuatan. Hadirlah di tengah-tengah kami dimanapun saat ini dan apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bersama-sama dengan Pak Darwis dari Yohanes pasal 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa ada di dalam hati kami, malam hari ini saya mengambil bagian tema yang bertemakan bagikanlah damai sejahtera untuk semua orang. Jika kita merenungkan apa yang sedang terjadi di minggu-minggu terakhir ini, mungkin kita akan berpikir bagaimana membagikan damai sejahtera untuk semua orang. Sedangkan yang kita terima adalah sebuah kecemasan. Yang kita terima adalah sebuah kekhawatiran. Dan mau tidak mau kita harus menerimanya. Kondisi pada saat ini tentang wabah virus dalam situasi COVID-19 ini pastinya mengganggu damai sejahtera kita. Bahkan untuk mendapatkan damai sejahtera, banyak di antara kita melakukan tantangan, yaitu mengupload sebuah gambar, foto, atau kegiatan yang positif, sehingga pikiran kita dan perasaan kita tidak hanya melulu memikirkan wabah yang sedang terjadi, yang menjadi pergumulan kita bersama. Itu salah satu bentuk yang mungkin kita rindu lakukan supaya hati kita selalu berpikir positif, pikiran kita selalu berpikir positif, sehingga imun tubuh kita membantu kita untuk tetap sehat. Tetapi bagaimana sesungguhnya damai sejahtera yang ada dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita? Apakah damai sejahtera kita saat ini sungguh-sungguh telah hilang oleh karena kecemasan, oleh karena tekanan hidup yang sangat kita rasakan, bahkan oleh karena kesepian kita pada masa-masa saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku, damai sejahtera Yesus Kristus Allah kita itu kutinggalkan bagimu. Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi kita semua. Dia juga mengatakan damai sejahteraku kuberikan. Tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga diberikan kepadamu. Bahkan dikatakan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bahkan ada satu peneguhan yang Yesus nyatakan, yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka sesungguhnya damai sejahtera itu berasal dari Allah. Damai sejahtera itu adalah milik Allah yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita. Tetapi pemberian Allah itu tidak sama dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan tidak sama dengan dunia? Coba kita merenungkan kondisi kita saat ini. Kita sulit bepergian, ketika kita bekerja di luar, kita cemas, kita khawatir jangan-jangan saya akan sakit terkena virus. Kita tidak bisa lagi bersekolah, bahkan ada yang bekerja pun dirumahkan. Ibadah pun sulit untuk bisa berkumpul. Kita bersyukur jikalau saat ini Tuhan masih mengizinkan kita berkumpul dengan keluarga kita, melakukan ibadah bersama dalam keluarga kita. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang sedang diisolasi,
Mereka sedang sendiri dalam kesepian, kekhawatiran, kecemasan. Maka damai sejahtera yang dulu-dulu sebuah kenyamanan secara duniawi, finansial kita yang dulu-dulu tercukupi, mungkin saat-saat ini kita yang usaha mulai mengalami kelemahan ekonomi. Segala bidang mempengaruhi hidup kita, sehingga kita mulai bertanya, ya Tuhan, di mana damaiku yang dulu? Kalau kita bertanya demikian, maka sesungguhnya itu adalah pertanyaan, di manakah kenyamanan duniawiku yang dulu? Di saat aku bisa jalan-jalan ke mall, aku bisa rekreasi, aku bisa bepergian ke luar negeri, aku bisa melakukan banyak aktivitas tanpa merasa cemas dan takut seperti saat ini. Di mana Tuhan? Lalu Tuhan dengan ketetapannya, dengan kesetiaannya tetap menyatakan, aku sudah memberikan damai sejahtera itu kepadamu. Yang aku berikan itu berbeda dengan dunia. Lalu apa damai sejahtera yang Tuhan berikan? Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang tidak tergantung dengan segala situasi yang saat ini terjadi. Walaupun kalau damai sejahtera dari Allah itu tidak tergantung dengan segala sesuatu atau situasi yang saat ini terjadi, tetapi damai sejahtera itu juga tidak meniadakan situasi tersebut. Kita tetap tinggal dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi damai sejahtera pun juga ada di dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Damai sejahtera yang sejati itu adalah damai sejahtera yang tidak bisa dipermainkan oleh kondisi, bahkan kondisi yang bergejolak sekalipun, kondisi yang sangat menghimpit hidup kita saat ini sekalipun, dia tidak bisa dipermainkan oleh situasi tersebut. Karena damai sejahtera tersebut berasal dari Allah, sumber kekuatan, sumber segala hal yang terjadi di dunia ini. Dialah Allah yang memiliki dunia ini. Maka damai sejahtera yang harusnya kita miliki, yang telah diberikan Allah, ditinggalkan dalam diri kita, adalah damai sejahtera yang tidak bisa dipermainkan oleh kondisi seterburuk apapun. Tetapi kita harus ingat bahwa damai sejahtera itu pun tidak meniadakan kondisi tersebut. Tapi yang ada adalah kita tidak dipermainkan oleh kondisi tersebut. Lalu yang kedua, damai sejahtera yang berasal dari Allah adalah damai sejahtera yang muncul dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena Allah yang memiliki damai sejahtera itu telah meninggalkan di dunia dan telah memberikannya kepada kita. Sesuatu yang diberi artinya telah menjadi milik kita. Maka damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang muncul dari dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan muncul dari dalam diri kita? Mungkin kondisi kita saat ini tidak memungkinkan. Ketika kita membuka gentong beras kita, ternyata beras sudah menipis. Sedangkan perekonomian kita memang lemah. Mungkin kita yang karyawan sudah mengalami pemotongan gaji karena kondisi yang ada, sehingga kita mulai cemas secara finansial. Mungkin kita juga sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan di antara kita yang saat ini sedang berdoa di hadapan Tuhan pun sedang mengalami yang dinamakan terserang virus COVID-19 ini. Lalu
bagaimana dengan damai sejahtera yang muncul dari dalam diri kita? Yaitu ketika kita mengalami keterpurukan tadi, tetapi kita merasakan sesuatu yang muncul dari dalam diri kita yang membuat kita merasa damai. Seakan-akan peperangan yang berat itu tidak menimpa kita, padahal kita sedang menghadapinya. Karena apa? Karena ada damai sejahtera yang muncul dari dalam diri kita. Dia keluar. Itu namanya inner peace. Sesuatu dalam diri kita muncul keluar, sehingga kita tetap damai sekalipun kondisinya tidak nyaman. Dan damai sejahtera yang sejati yang ketiga adalah damai sejahtera ilahi dari Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera ilahi dari Roh Kudus? Yaitu damai sejahtera tersebut menyatu dengan sifat-sifat ilahi yang lainnya. Apa sih sifat-sifat ilahi itu? Sifat-sifat ilahi adalah kebenaran, keadilan, kesalehan, kesucian, keagungan, dan mungkin hal-hal lain yang merupakan indah di hadapan Tuhan, sedap di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan sifat-sifat ilahi. Dan salah satunya di dalamnya adalah damai sejahtera. Jadi kalau kita rindu menikmati damai sejahtera dalam kondisi yang sulit pada saat ini, maka jagailah hidup kita untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, keadilan. Jangan memanfaatkan situasi yang ada, bahkan kesalehan, kesucian. Jaga betul-betul hidup kita. Teruslah berhubungan dekat dengan Allah. Teruslah bersandar kepada Allah. Sandaran kita yang sejati selalu membuka tangannya untuk merangkul kita, menerima tangisan kita, bahkan menguatkan iman kita. Bagaimana kita bisa menikmati damai yang sejati, damai yang keluar dari dalam diri kita, dan damai ilahi yang berasal dari Roh Kudus? Caranya adalah hiduplah berpusat hanya kepada Yesus Kristus saja. Hiduplah berpusat hanya kepada Allah yang hidup, yang memegang segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan selanjutnya adalah hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jagai hidup kita, senantiasa jagai kedekatan kita dengan Allah, dan berdoalah senantiasa. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua, memberikan penghiburan, dan memberkati keluarga kita dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah ini, mungkin kami mulai merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi firman-Mu pada malam hari ini meneguhkan dan mengingatkan kami, ya Bapa. Kami sudah menerima damai sejahtera itu, Tuhan. Dia sudah tinggal dalam diri kami, ya Bapa. Maka dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera yang sejati itu, yang melampaui segala situasi yang ada, yang tidak bisa dipermainkan dengan situasi yang ada. Biarlah damai sejahtera yang telah Kau anugerahkan dalam hidup kami muncul di dalam kondisi-kondisi tertekan kami sekalipun. Dan biarlah damai sejahtera yang kami miliki, yang Kau anugerahkan itu adalah damai sejahtera yang ilahi, sehingga kami tetap menjaga kemurnian iman kami di hadapan Tuhan. Semua itu, ya Bapa, kami sadari. Kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan kami, ya Tuhan. Hiburkan kami, ya Bapa. Karena
hanya kepada Engkau saja kami bersandar. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melanjutkan pujian kita dengan pujian Ada Satu Sobatku. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa tidak ada sobat yang sejati di dunia selain Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap kondisi apapun. Biarlah pujian ini kita nyanyikan bersama-sama seraya terus percaya bahwa Yesus adalah sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah ataupun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian Singing Glory, Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi, singing glory, praise the Lord. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi, singing glory, praise the Lord.
Mari kita berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah kita pada malam hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur yang tiada hentinya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhanlah, anugerah Tuhanlah sehingga kami diberikan kesempatan untuk boleh menghampiri Engkau di dalam pujian, di dalam doa, bahkan perenungan firman-Mu. Tuhan, tiada henti-hentinya kami memohon perlindungan-Mu. Tiada henti-hentinya kami memohon kelepasan akan kondisi yang mencekam hari ini Tuhan. Dan biarlah kami terus berserah ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah yang punya hidup ini. Engkaulah yang punya kehidupan Tuhan. Baik kehidupan di dunia ini Tuhan, maupun juga kehidupan di dalam surga. Karena itu biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-Umat dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa malam kita pada saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, terus menyertai perjalanan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.